Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Salsa Nurfadilah. Saya dari kelas reguler B, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Khair. Di sini saya akan membahas tentang perilaku jujur dan adil. Sebelumnya, apakah kalian tahu bagaimana bersikap perilaku jujur dan adil? Mari kita bahas dan simak baik-baik video ini. Apakah itu jujur? Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Perilaku jujur menyebabkan muslim memperoleh kepercayaan lingkungan sekitar. Perintah jujur telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis, salah satunya itu dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi apabila kita berkata jujur, berkata sebenarnya, tidak curang, berkata apa adanya, insya Allah kita di lingkungannya pun akan dipercaya oleh orang. Terus jujur itu terdapat macam-macamnya. Yang pertama, jujur niat dan kemauan. Jujur niat dan kemauan itu apa sih? Yaitu melakukan segala sesuatu dilandasi oleh semangat, hanya mengharap ridha Allah. Nilai sebuah amal kebaikan seorang muslim ditentukan oleh niat atau motivasi. Jadi apabila kita niat kita baik, niat kita insya Allah di jalannya Allah, Allah akan meridhoi kita, Allah akan memudahkan kita. Dan yang kedua adalah jujur dalam perkataan. Tidak banyak orang yang jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan adalah bentuk kejujuran yang paling populer di tengah masyarakat. Nah, berbicara sesuai kenyataan dan tidak berbohong. Tidak banyak ya sekarang di musim seperti ini dan di era seperti ini, di zaman yang seperti ini, banyak sekali orang yang berbuat bohong, banyak sekali orang yang berkata ditambah-tambahkan atau dilebih-lebihkan hanya untuk misalnya biar dia tuh lebih terpopuler atau dia tuh lebih terkenal gitu. Jadi ingat, perkataan itu, lisan itu tajam. Jadi janganlah berkata bohong. Terus yang ketiga, jujur ketika berjanji. Seorang muslim yang jujur akan senantiasa menepati janji kepada siapapun, meskipun hanya kepada anak kecil. Jadi kita apabila kita berjanji, meskipun hanya ke anak kecil ya misalnya kayak cuma anak kecil gitu kan, tidak bisa, jangan dicumakan, karena janji itu ya berjanji akan kepada Allah juga gitu. Janganlah seperti orang yang munafik mengingkari janjinya, kan ayatul munafiqus salasun. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari gitu. Jadi jangan sampai kita termasuk oleh 3 golongan orang munafik seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada perilaku mencerminkan sifat jujur. Nah, apabila kita sudah jujur, apabila kita sudah berkata sebenarnya, insya Allah yang pertama, Allah akan memudahkan jalan kita dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, memulai bersikap jujur terhadap diri sendiri. Ketiga, tidak mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Keempat, berani berkata benar dan menegakkan kebenaran, selalu menepati janji. Dan yang keenam, melakukan segala sesuatu hanya karena mengharap ridho Allah. Yang selanjutnya ada hikmah berperilaku jujur. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita laksanakan pasti ada hikmahnya, yaitu akan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, disegani dan dipercaya oleh orang lain, menghindarkan dari prasangka buruk, mempererat tali persaudaraan, dan membuka jalan menuju kesuksesan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu adil. Nah, adil itu secara bahasa mempunyai arti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, atau yang bisa kita bilang bersikap profesional, seimbang, dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Adapun secara istilah, adil itu menempatkan sesuatu kebenaran terhadap 2 masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Selanjutnya itu ada
Macam-macam perilaku adil. Yang pertama, berlaku adil kepada Allah. Yang dimaksud berlaku adil kepada Allah adalah menjadikan Allah sebagai satu-satu Tuhannya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Dan yang kedua, berlaku adil kepada diri sendiri. Yang dimaksud berlaku adil kepada diri sendiri adalah menempatkan diri sendiri pada tempat yang baik dan benar, yaitu kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan norma-norma syariat. Dan yang ketiga, ada berlaku adil kepada orang lain. Yang dimaksud berlaku adil kepada orang lainnya adalah menempatkan orang lain pada tempat yang semestinya. Berlaku adil kepada orang lain ini harus kita lakukan kepada semua orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita jadi gak boleh nih menolong itu, dia mau musuh saya gitu, enggak. Jadi kita harus adil. Semasih kita bisa menolong orang, lakukanlah tanpa memilih orang itu siapa. Dan yang keempat, berlaku adil kepada makhluk hidup yang lain. Yang dimaksud berlaku adil kepada makhluk hidup yang lain adalah kita harus menyayangi dan merawat hewan atau tumbuhan serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Perilaku yang mencerminkan sifat adil, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, memberikan rasa keadilan kepada orang lain dimulai dari keluarga, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Selalu menghargai dan menghormati orang lain tanpa adanya sikap diskriminasi, memberikan hak-hak orang lain dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, menghormati orang yang sedang berbicara dengan cara mendengarkannya, tidak menyakiti diri sendiri seperti rokok, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya, menyayangi makhluk hidup dan memelihara lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu ada hikmah berperilaku adil. Setiap sikap yang kita ambil pasti ada hikmahnya. Baik pun ada hikmahnya, orang yang jahat pun ada hikmahnya, orang yang sifatnya buruk pun ada hikmahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah berperilaku adil, yaitu kita akan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadi pemimpin dan teladan sekaligus pengayom bagi orang lain, menumbuhkan rasa kepuasan, aman dan nyaman bagi orang lain, menumbuhkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, menghindarkan diri dari permusuhan, membuka jalan menuju kesuksesan. Thank you. Mungkin cukup sekian ilmu yang saya dapat dari mata pelajaran ini yang menjelaskan tentang perilaku jujur dan adil. Jadi kesimpulannya yang saya ambil yaitu adalah berperilakulah jujur dan adil. Perkatalah jujur walaupun itu pahit. Kita dikenang sebagai orang yang jujur dan adil, walaupun emang adil itu tidak dimiliki oleh manusia, hanya Allah lah yang sama adil. Cuma kita bisa seadil-adilnya kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila penyampaian saya masih kurang, apabila masih ada salah-salah kata, atau mungkin ada perkataan saya yang kurang bisa dijelas, kurang bisa dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.